Sekarang budget 3 jutaan udah bisa dapetin motor 390 Hz. Ini dikombain sama PC yang powerful akan match banget sih ya kedua kombinasi ini. Kalau kalian udah pakai motor ini dan masih ke budget 360 Hz, ya kalian harus ubah settingannya karena dia itu overclock ke 390 Hz. Sayangnya gue nggak bisa kasih visual yang bener-bener ngegambarin monitor 390 Hz itu gimana karena gue pakai kamera itu cuma mentok di 240 fps aja. Tapi dari footage ini juga kelihatan sih bedanya si 390 Hz sama 240 Hz tuh kayak gimana dari monitor yang kemarin kita udah pernah bahas juga. Jauh lebih responsif ya di sini dan minim banget blurnya sama bayangannya juga ini minim. Kalau kalian mau lebih push lagi fitur gamingnya, coba nyalain yang VRB aja sih ya. Itu bener-bener kayak nggak ada bayangan sama sekali di belakangnya. Tapi ya gue saranin untuk pakai ini kalau lagi main game aja. Kalau dipakai nggak lagi main game dan gamenya juga nggak cuma casual, gue sih nggak saran untuk pakai si fitur ini karena mata kita tuh akan kerasa cepet capek sih. Gue saranin juga untuk kalian pakai kabel DP koneksinya supaya bisa maksimalin 390 Hz-nya tadi. Karena kalau pakai HDMI itu nggak dapet 390 Hz. Cara komposisi memang ini dibuat untuk gaming kompetitif banget ya gue ngerasanya, karena memang kalau misalnya kita main game FPS banyak dari kalian yang bilang itu lebih nyaman pakai monitor yang kecil, nggak yang gede-gede banget karena supaya lebih fokus gitu di tengah, nggak ke distract sama yang lain-lain, dan pandangan kita juga nggak capek gitu untuk ngeliatin pojok-pojoknya, jadi nggak terlalu jauh lah. Dan secara performance PC juga ini lebih ringan jalanin game di Full HD dibanding di 2K, walaupun memang monitor 2K ya bisa aja gamenya kita setting di Full HD, tapi jadi ya sayang aja sih nggak bisa maksimalin si monitornya. Dibanding budgetnya untuk resolusi, ya mending untuk naikin hertz gitu kalau misalnya tujuannya untuk gaming banget. Cara desain gue nggak ada komplain ya, dia punya looks itu low key tapi performance-nya ngebut, jadi kayak diem-diem menghanyutkan. Cuma dikasih aksen warna merah aja di list lingkaran deket si stand-nya itu untuk nandain dia itu motor gaming. Kakinya di sini dia udah ergonomik, tapi kalau kalian mau punya setup yang lebih ergonomik lagi bisa pakai bracket monitor. Dia support untuk VESA 100x100 mm. Jadi kalau kalian mau deketin banget monitornya kayak pro player itu bisa. Secara kualitas panel IPS di sini ya so-so aja, nggak ada yang bagus banget perfect gitu. Gamut di sini yang gue dapetin ada di 95,6% sRGB, Adobe RGB-nya di 70,0% dan di IP3 dapat di 77,2%. Untuk kebutuhan nikmatin konten digital sih ini oke-oke aja ya, karena sRGB-nya udah mau 99%, tapi kalau untuk manfaatin P3 sih ini masih jauh banget ya. Kalau misalnya kalian untuk kebutuhan creating konten ya, art banget, visual banget, dan mainin warna, gue sih kurang rekomen sama monitor ini karena memang bukan segmennya. Tapi kalau misalnya kalian sekedar untuk nikmatin entertainment sih di sini udah cukup aja ya, udah cukup vibrant lah warnanya karena konsumsi konten digital juga mostly pakai sRGB. Dan kalau mau main game ya game-game casual untuk nikmatin environment juga ini udah oke lah. Dan gue juga nyaranin kalau misalnya kalian pakai motor ini nggak untuk ditonton banyak orang juga sih ya, dan kalian juga nggak bisa nonton yang dari jauh gitu karena ukurannya 25 inch. Idealnya harus deket banget sama setup meja kalian, walaupun memang secara IPS view angle-nya juga lebih enak, lebih luas dibanding VA. Dilihat di kanan kiri juga warnanya masih bisa kejaga gitu ya, tapi tetap idealnya ya nontonnya lurus aja sih. Kalau jauh-jauh itu jadi kelihatan kecil, nggak enak karena 25 inch. Untuk brightness di sini juga standar aja, maksimalnya gue juga pakai cuma di 200 nits aja itu udah aman. Dan untuk setting yang terbaik gue di sini pakai user, RGB-nya juga gue atur dan kalian bisa lihat aja settingannya kayak gini. Dengan settingan ini terus gue kalibrasi itu dapet di rata-rata di 1,62 delta I dan warna putih di 0,51. Warna putih ini oke sih setelah dikalibrasi memang. Untuk preset warna lain juga gue nggak bisa bilang ini bagus banget, tapi ya standar-standar aja, nggak ada yang spesial gitu ya. Justru lebih bagus yang 271U kemarin yang kita bahas. Jadi peruntukannya memang ini gaming banget lah ya. OSG gue nggak ada masalah, gampang kalau misalnya kita mau setting dan dia udah pakai joystick juga. Ada built-in speaker kalau misalnya kalian memang di setup gamingnya itu nggak ada speaker bookshelf atau speaker eksternal lagi yang biasanya kalian juga mostly pakai headset gitu untuk main game. Ya di sini tuh udah ada speakernya, walaupun memang suaranya sih standar aja lah, nggak bagus-bagus banget, bassnya juga nggak terlalu kerasa. Tapi ya udah cukup lah. Dapat garansi resmi juga 3 tahun plus 1 tahun accidental damage protection. Jadi kalau misalnya kena siram, jatuh, pecah, itu masih bisa di cover selama setahun. Jadi ya oke lah. So segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gua sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.